على أشرف والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini, malam Jumat di hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, kembali kita dipertemukan dalam forum yang insya Allah penuh dengan berkah, yang di dalamnya kita mengkaji ilmu-ilmu syar'i, mengkaji ilmu-ilmu agama, dan tak lupa kita juga mengkaji ilmu yang paling penting, yaitu ilmu tentang tauhid. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab yang ke-16 dari kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini melanjutkan pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ya, pada semester kemarin. Alhamdulillah, pada semester kemarin kita telah menyelesaikan kurang lebih 15 bab beserta muqaddimahnya. Kemudian juga ada ujian-ujiannya. Dan semester ini kita akan mulai dari bab ke-16 hingga kurang lebih 13 bab ke depannya. Baik. Baik, untuk malam ini kita mulai dengan bab ke-16. Tafadhol untuk saudara Enggus. Silakan dibaca babu qaulillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu maja qala rabbukum qalu al-haqqu wa huwal aliyyul kabir. Baik, barakallahu fikum. Baik. Bab ke-16 ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tidak diberikan judul secara langsung. Tidak diberikan judul secara langsung oleh beliau. Jadi beliau langsung membawakan dalil yang ingin beliau sampaikan dalam bab ini. Kemudian para ulama, para pensyarah kitab ingin menunjukkan atau ingin menyampaikan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang bab ini, yaitu sebagian mereka seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, mengartikan bab ke-16 ini dengan bab lemahnya para malaikat, yang menunjukkan mereka tidak berhak untuk disembah. Bab yang menunjukkan lemahnya para malaikat, ya, yang menunjukkan bahwasannya mereka tidak berhak untuk disembah. Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, bab ke-15, yang menunjukkan tentang betapa lemahnya para makhluk. Ya. Di bab ke-15 kita telah membahas tentang lemahnya para berhala, ya. Kemudian lemahnya, ya, makhluk-makhluk bumi yang lain. Bahkan termasuk pula Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang lemah. Oleh karenanya makhluk-makhluk semuanya ini, bahkan termasuk para nabi pun, mereka tidak berhak untuk disembah. Ya. Ya. Mereka yang lemah, mereka yang tidak memiliki kekuasaan secara mutlak, mereka tidak berhak untuk disembah. Kemudian di bab ke-16 ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, ya, tentang dalil lemahnya para makhluk, terkhusus para penduduk langit, yaitu para malaikat. Para malaikat, walaupun mereka diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, ada di antara mereka yang diberikan kekuatan untuk bisa menurunkan hujan dengan izin Allah. Ada di antara mereka yang bertugas untuk menjaga gunung-gunung, menjaga, ya,
alam semesta ini dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya, menjaga tubuh manusia dari kehancuran dan seterusnya. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW di awal hijrahnya, beliau mencoba mendakwahkan Islam ke kota Taif. Namun di sana beliau hanya mendapatkan pengusiran. Beliau dihina, dicemooh, dilempari batu hingga beliau terusir, ya, berlari meninggalkan kota tersebut. Di tengah perjalanan beliau istirahat di bawah pohon dan ketika itu beliau dihampiri oleh malaikat penjaga gunung yang ada di dekat kota Taif tersebut. Malaikat itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, mereka telah berbuat kurang ajar kepadamu. Jika engkau mau, aku bisa saja membalikkan gunung ini untuk kemudian menimpa mereka." Jadi di situ malaikat memiliki kekuatan yang besar yang bahkan bisa mengangkat gunung untuk kemudian bisa menghancurkan suatu kota, ya, suatu kota kecil. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk yang kuat. Demikian pula malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Beliau memiliki 600 sayap yang dengannya beliau bisa membawakan wahyu dengan begitu cepatnya, menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jalla di langit ketujuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang ada di bumi ini. Ya. Itu semuanya menunjukkan tentang kekuatan para malaikat. Ya, di sini disebutkan, ya, kendati pun mereka memiliki berbagai macam kekuatan, kemudian mereka juga memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah, ya. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat, makhluk yang senantiasa taat akan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, namun mereka semuanya tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk dimintakan pertolongan, ya. Karena mereka juga merupakan makhluk yang lemah. Dalam ayat ini disebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, ya. Hingga tatkala jika fuzzi'a dicabut an qulubihim dari hati mereka rasa takut, ya. Idza fuzzi'a an qulubihim dicabut rasa takut itu dari hati para malaikat. Ibnu Katsir mengatakan ini berbicara tentang malaikat. Jadi ayat ini berbicara tentang malaikat. Malaikat memiliki hati, ya, dan juga malaikat bisa merasakan takut. Kapan itu? Yaitu ketika mereka mendengar firman-Nya Allah Azza wa Jalla secara langsung. Mereka sangat ta'zim kepada Allah, sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dan sangat takut kepadanya, sehingga ketika mereka mendengar firman Allah Azza wa Jalla secara langsung, maka mereka pun jatuh tersungkur karenanya. Kemudian setelah beberapa saat, ya, maka dicabutlah rasa takut itu dari hati mereka. Cabutlah rasa takut itu dari hati mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Hingga kemudian ketika telah dicabut rasa takut dari hati mereka, mereka telah kembali siuman dari pingsannya. Qalu madza qala rabbukum? Mereka bertanya-tanya kepada sesama lainnya, kepada malaikat yang lain. Madza qala rabbukum? Apa tadi yang difirmankan oleh Tuhanmu? Apa tadi yang difirmankan oleh Tuhan kalian, oleh Allah Azza wa Jalla? Qalul haqqa. Mereka mengatakan al-haq, itu sesuatu yang benar, kebenaran, sesuatu yang pasti akan terjadi. Wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله. Maka ayat ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwasannya la yastahiqqu ahadun. Tidak ada yang berhak satupun yang menjadi sekutu bagi
sekutu bersama Allah. Syarikan artinya sekutu. Tidak ada satupun yang berhak untuk menjadi sekutu bersama Allah dalam diibadahi. Li'annal malaikah hum aqrabul khalqi ila Allah. Karena malaikat walaupun mereka adalah aqrabul khalqi, makhluk terdekat dengan Allah Azza wa Jalla, ada khawasi Bani Adam ya, selain dari anak-anak Adam yang khusus yaitu para rasul. Para rasul juga merupakan hamba terdekat ya. Selain para rasul ada makhluk lainnya yaitu para malaikat yang juga merupakan makhluk terdekat Allah. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fa innahu yahsulu lahumul faza'. Meskipun demikian, yahsulu lahumul faza', mereka mendapatkan al-faza'. Faza' itu kaget atau takut. Inda sama'i kalamillahi ta'ala. Ketika mereka mendengar kalamnya Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi di sini Allah Azza wa Jalla setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah Azza wa Jalla dalam urusan-urusan yang penting. Setiap hari Allah berfirman kepada para malaikat untuk menentukan, untuk menciptakan, ya, untuk mematikan dan seterusnya. Itu semuanya atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Ketika malaikat mendengar firman-Nya Allah Azza wa Jalla tersebut, ya, yang mendengarnya secara langsung mereka akan takut ya, kemudian mereka akan saking takutnya, saking ta'zimnya mereka kepada Allah, mereka tersungkur pingsan karena mendengar firman Allah tersebut. Baik. Mada yatadammanul imanu bil malaikah? Apa saja yang harus apa saja yang terkandung dalam iman kepada malaikat? Apa saja yang terkandung dalam iman kepada malaikat? Apa saja yang terkandung dalam iman kepada malaikat? Apa saja yang wajib ada ya? Ketika kita mengaku beriman kepada malaikat, apa saja yang wajib kita hadirkan? Yatadammanul imanu bi annahum alamun ghaibi. Pertama mereka adalah kita wajib meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk gaib ya. Maksudnya makhluk yang tidak nampak dilihat oleh mata manusia ya. Mereka maujud, mereka ada, benar-benar ada, hanya saja mereka gaib, tidak nampak dilihat oleh manusia, tidak bisa diindra oleh panca indera manusia. Itulah definisi dari gaib, tidak bisa diindra oleh panca indera manusia, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa disentuh. Khalaqahumullah ta'ala min nurin. Mereka berasal dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin diciptakan dari api, maka malaikat diciptakan dari cahaya. Yuti'una Allah wa la ya'sunah. Mereka taat ya, taat dan tidak pernah bermaksiat. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan hawa nafsu. Ya, walaupun mereka memiliki jasad, mereka memiliki akal, mereka memiliki hati, ya, mereka memiliki fisik, ya. Kemudian juga mereka disebutkan memiliki sayap yang berbeda-beda jumlahnya, tergantung dengan satu malaikat dengan malaikat yang lain. Namun mereka tidak memiliki hawa nafsu, yang oleh karenanya mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan. Kemudian mereka juga tidak diciptakan dalam gender, ya. Mereka tidak memiliki gender, tidak disebut laki-laki dan tidak bisa disebut perempuan. Ya, sebagaimana kita di dunia ini melihat banyak sekali benda-benda yang tidak memiliki gender. Ya, ada HP, HP tidak bisa disebut sebagai laki-laki atau perempuan. Ada laptop, laptop juga tidak bisa disebut laki-laki atau perempuan, dan seterusnya. Maka malaikat pun juga demikian. Walaupun mereka makhluk hidup, namun mereka tidak tergolong sebagai makhluk laki-laki atau makhluk perempuan. Lahum arwahun wa ukulun wa ajsadun wa qulubun. Mereka memiliki roh, ya. Kemudian ukul, akal. Kemudian
jasad, ya, jasad, badan, badan. Tapi kita tidak tahu apakah bentuk badannya seperti badan manusia. Kemudian mereka juga memiliki hati. Ya. Ini merupakan apa namanya bagian-bagian atau sifat-sifat yang kita ketahui secara melalui asar-asar tentang karakteristik sifat-sifat malaikat. Mereka memiliki ruh, memiliki akal, memiliki badan, kemudian memiliki hati. Hanya saja ya, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, apakah seperti manusia dengan ditambah sayap. Itu semuanya merupakan hal yang gaib yang kita tidak ketahui. Ya. Yang pernah melihat malaikat secara langsung hanyalah para nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Adapun malaikat yang dilihat oleh manusia, maka ketika itu malaikat menampakkan dalam wujud manusia yang bisa dilihat. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Jibril alaihissalam dalam beberapa kali ketika beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW di tengah para sahabatnya. Sebagaimana hadis Jibril, hadis ya, ketika itu Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang Islam, iman, dan juga ihsan. Jibril datang dalam wujud manusia. Baik, kemudian nu'minu bihim wa bima akhbarana Allahu min a'malihim. Kita beriman kepada mereka dan juga wajib beriman tentang apa yang Allah kabarkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, tugas-tugas mereka. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, yaitu Jibril. Ada yang tugasnya untuk menurunkan hujan, yaitu Mikail. Ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, malaikat malakul maut. Ada yang bertugas untuk menjaga neraka. Ada yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk manusia, dan seterusnya. Wasifatuhum. Kita juga diminta untuk beriman terhadap sifat-sifat mereka. Wa asma'ahum, dan juga beriman kepada nama-nama mereka yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wal akhbar allati ja'at anhum, dan juga berita-berita yang berkaitan dengan mereka, yang membicarakan mereka dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Kita benarkan berita-berita tersebut. Baik. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla fuzzi'a. Ya, dari kata fuzzi'a artinya uzilal khawful mufaji' an qulubihim. Fuzzi'a adalah dihilangkan. Uzila artinya dihilangkan. Al khawfu rasa takut, al mufaji yang mengagetkan. An qulubihim dari hati mereka. Maka ini bukti malaikat memiliki hati. Nah, saja kita mengetahui bagaimana bentuk hati malaikat tersebut. Eh, Kemudian firman Allah, wa huwal Ali. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Ali. Oh, ahlu sunnah dan ahlu sunnah menetapkan bahwasanya Allah memiliki dari nama ini memiliki tiga kandungan. Pertama, uluwudz dzat. Ya, kita tulis di sini nama Allah, nama Al-Ali menunjukkan satu uluwudz dzat, tingginya zat Allah. Maksudnya Allah berada di atas ketinggian, di atas langit. Kemudian uluwus sifat, tingginya sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu maha tinggi, ya, maha mulia, ya, dan tidak mungkin ada kekurangan, ya, atau kelemahan dalam sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian yang ketiga, uluwul qahar, tingginya kekuatannya, kekuatan Allah yang dengannya bisa mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Ya. Itulah makna tiga makna dari kata nama Allah Al-Ali. Tiga makna yang terkandung dari nama Allah Al-Ali. Uluwudz zat, tinggi zatnya, maksudnya Allah berada di atas ketinggian
Kemudian uluwus sifat, sifat-sifat Allah maha sempurna, maha tinggi, terbebas dari berbagai macam kekurangan. Dan yang ketiga, uluwul qahr, kekuatannya maha tinggi yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengatur seluruh makhluk. Baik. Itulah nama Allah Al-Ali beserta kandungan-kandungannya. Baik, di sini disebutkan fawaidul ayah. Ayat ini memberikan faedah annal malaikah yakhafun Allah. Bahwasanya malaikat mereka adalah makhluk yang takut kepada Allah. Qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim, ya, dari atas mereka, yaitu Allah yang ada di atas mereka. Kemudian isbatul qulubu lil malaikah, penetapan bahwasanya malaikat memiliki hati. Ya. Namun tidak diketahui bentuk hati mereka karena kita tidak diberikan informasi tentang bentuknya. Kita hanya diberikan tentang adanya hati pada malaikat. Dan kita tidak dibebani untuk, ya, mengetahui lebih dalam, ya, atau, ya, mencari-cari tahu lebih dalam ta'ammuk, ya, untuk mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian isbatu annahum ajsam wa laysa arwahan mujarradah anil jismiyah. Penetapan bahwasanya mereka benar-benar memiliki fisik. Ajsam artinya badan, benar-benar memiliki fisik. Walisu arwahan mujarradah, dan bukan hanya sebatas roh saja yang terlepas dari jasad. Ya, sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang, ya, yang tidak beriman kepada malaikat, ya, atau orang-orang yang menyimpang atau orang-orang kafir. Mereka menggambarkan malaikat hanya sebatas roh saja, hanya sebatas roh atau energi positif yang membuat manusia berbuat kebaikan. Itu tidaklah benar. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada malaikat, mereka yang tidak beriman, mereka mengatakan malaikat adalah sisi positif dari manusia, energi yang membuat manusia melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian mereka juga tidak beriman kepada syaitan, dan mereka mengatakan setan adalah energi negatif yang membuat manusia melakukan keburukan. Dan ini tentu saja merupakan pemahaman yang keliru dan menyimpang. Malaikat itu benar-benar ada, ya, memiliki fisik, dan syaitan atau jin itu pun juga benar-benar ada, juga memiliki fisik, ya, dan sifat-sifat tertentu yang telah disebutkan dalam dalil-dalil syar'i. Jadi bukan hanya sebatas energi negatif atau energi positif. Baik, kemudian annalahum uqulan, mereka memiliki akal. Idzal qulubu mahmal al-uqul, karena hati merupakan tempatnya akal. Akal itu tempatnya di hati, dan ini merupakan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi otak hanya bertugas untuk menangkap, ya, hanya bertugas untuk mengolah data, sementara hati itu yang memerintahkan, yang menentukan, yang memberikan keputusan. Jadi ini pendapat beliau berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Namun tidak diketahui tempat di mana hati yang bertugas untuk memberikan perintah tersebut. Jadi beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, membedakan antara otak dan hati. Otak hanya sebatas tasawur, ya, untuk mengolah data, ya, dari panca-panca indera yang ada, kemudian diberikan gambaran-gambaran, ditangkap, dan yang memberikan perintah untuk memberikan keputusan adalah hati. Baik. Lalu kulihal di sini disebutkan bahwasanya para malaikat juga memiliki akal, ya. Selain hati, mereka juga memiliki akal. Kemudian faedah berikutnya isbatul qaulillahi ta'ala wa annahu muta'alliqun bil masyiah. Penetapan bahwasanya Allah itu berbicara. Allah itu berbicara, wa annahu muta'alliqun bil masyiah. Dan kapan bicaranya Allah itu muta'alliqun, berkaitan dengan kehendaknya. Berbicara kapanpun dia mau. Allah itu memiliki sifat mampu berbicara. Dan kapan berbicaranya?
itu terserah Allah. Kepada siapa Allah berbicara itu juga terserah Allah. Apakah langsung kepada para nabi ya seperti kepada Nabi Musa atau kepada malaikat seperti malaikat Jibril. Maka itu terserah Allah kapan Allah berbicara, topik apa yang Allah bicarakan, perintah apa yang ada terkandung dalam pembicaraan tersebut, itu semuanya terserah Allah. Dan ahlus sunnah wal jamaah mengimani hal tersebut. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka mengingkari Allah Azza wa Jalla bisa berbicara. Ya. Ahlu bid'ah mengingkari Allah itu berbicara. Sementara ahlu sunnah wal jamaah menetapkan secara tegas bahwasannya Allah itu berbicara. Sebagaimana itu disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Al-Ijma'. Ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah itu berbicara. Ya. Sebagaimana di sini disebutkan, Qalu madza qala rabbukum qalul haqqa. Mereka menanyakan kepada sesamanya apa yang dikatakan oleh Tuhanmu. Mereka mengatakan Tuhanmu mengatakan kebenaran. Ya, maka di sini dalil bahwasanya Allah itu maha berbicara. Baik. Kemudian faedah berikutnya isbatu anna qaulallahi haq. Penetapan bahwasanya perkataan Allah itu benar. Wal haqqu fil kalam, dan benar dalam kalam Allah itu meliputi as-sidqu fil akhbar. Kabarnya pasti terjadi. Apa yang Allah janjikan disebutkan dalam Al-Quran ya, seperti adanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wal adlu fil ahkam, dan adil dalam hukum yang Allah syariatkan. Adil dalam hukum yang Allah syariatkan. Semua keputusan-keputusan Allah Azza wa Jalla, hukum-hukuman yang telah Allah tetapkan dalam syariat Islam itu merupakan hukum yang adil. Allah Ta'ala, dan juga keputusan Allah baik itu di dunia maupun di hari akhirat ya, tentang dosa-dosa manusia, apakah ini ya, manusia ini masuk surga atau neraka berdasarkan perkataan Allah ya, maka itu merupakan perkataan yang didasarkan pada keadilan. Allah SWT berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu dengan sidq, yaitu jujur yang pasti akan terjadi, wa adla, dan juga dengan adil. Baik. Di sini disebutkan adillatul uluwi fi dzat ijmalan khamsah. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang tingginya zat Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan tingginya zat Allah. Itu dari Al-Quran ya seperti tadi, wa huwal aliyyul kabir. Kemudian juga dalil dari As-Sunnah sebagaimana Nabi ketika bertanya kepada jariyah, budak wanita, ain Allah, kemudian dia mengatakan Allah fis sama, dan Allah Nabi Muhammad SAW pun mengikrarkan atau menyetujui pernyataan tersebut. Ijma' ulama ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat, para tabi'in juga menetapkan bahwasanya Allah itu ada di atas. Dan akal yang sehat juga menunjukkan demikian. Demikian pula fitrah itu pun juga menunjukkan demikian. Baik. Ini dalil pertama yang ada dalam bab ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin Ustaz tentang dalil Allah di atas itu salah satunya adalah fitrah. Itu fitrah Ya. keseluruhan manusia atau fitrah orang Islam aja Ustaz? Apa saya pernah lihat video orang non Muslim itu ketika nyebut Tuhan mereka di atas gitu Ustaz. Heeh. Baik. Itu adalah fitrah seluruh manusia ya. Fitrah seluruh manusia, tidak hanya orang Islam saja. Selama fitrah itu fitrah yang lurus ya, belum terkena dengan syubhat-syubhat pemikiran-pemikiran dari agama-agama lain ya, atau ilmu kalam atau filsafat, maka fitrah manusia pasti mengimani ya, mengimani atau mudah untuk menerima bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berada di atas. Itu maksudnya fitrah. Fitrah yang masih lurus ya. Fitrah yang masih lurus yang
belum terkena syubhat-syubhat, baik itu dari agama lain ataupun dari kelompok-kelompok yang menyimpang dalam agama Islam. Ya. Jadi kesimpulannya itu merupakan fitrah yang Allah tanamkan pada semua manusia. Pada semua manusia dengan catatan selama belum terkena syubhat-syubhat. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Ada lagi? Baik. Kita lanjutkan ke dalil yang kedua. Silahkan dibaca kembali saudara Anggus. Dalil kedua. Dalil tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalil tsani fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud khudu'an khudu'anan liqaulihi Adha'anan liqaulihi. khad'ana liqaulihi ka'annahu silsilatu ala safwanin Yanfudhuhu. yang kuduhum zalika hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu mada qala rabbukum qalu al-haqqu wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustarikus sam'i wa mustarikus sam'i hakaja ya'udhuhu fawqa Ba'duhu. ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Subyan bikaffihi faharaqaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayalqiha ila man tahtahu summa yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahini farubbama adrakahu sahabu qabla ayul kiha warubbama ayul kiyaha warubbama alqaha qabla ayyud rikahu wayak jibu ma'aha mi'atin kijbatin Ya. fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kaja wa kaja wa yusaddiqu bitilkal kalimatil allati sumi'at minas sama'i. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat ya di terjemahannya. Baik, kita lihat di sini terjemahan dari hadis tadi. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya khad'anan liqaulihi, karena mereka patuh akan firman Tuhannya, firman Allah Azza wa Jalla. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Seolah-olah firman yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik. Baik, sebentar. Di atas batu yang rata. Hal ini memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan. Ini ada poin yang menarik di sini. Kita highlight dulu. Seolah-olah firman Allah yang mereka dengar itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Ini perlu kita jelaskan ya. Ini bukanlah
apa namanya tasbih atau menyerupakan firman Allah dengan bunyi bunyi apa namanya? Bunyi rantai besi. Bukanlah maksudnya suara Allah itu seperti rantai besi, ya. Bukanlah maksudnya firman Allah itu seperti rantai besi. Namun efek yang diterima para malaikat ketika mendengar firman Allah, ya, membuat mereka takut, membuat mereka pingsan, ya, karena saking ta'zimnya, ta'zim itu memuliakan Allah, dan takutnya mereka kepada Allah. Sebagaimana kalau kita di dunia, ya, kita memiliki atasan yang sangat galak, ya, memiliki bos yang sangat galak. Ketika bos tersebut memerintahkan sesuatu, maka pasti, ya, kita bawahannya yang takut pasti akan merasa gemetaran mendengar suara bos kita tersebut. Bos yang sangat berwibawa tadi, yang sangat tegas, ketika dia berbicara, maka pasti bawahannya akan mendengarkan dengan seksama, dengan ta'zim, dengan penuh apa namanya pengagungan. Demikian pula para malaikat ketika mereka mendengar Allah Azza wa Jalla memutuskan suatu perkara, karena mereka saking takutnya, saking ta'zimnya kepada Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar suara Allah, mereka langsung pingsan. Ya, mereka pun langsung tersungkur sujud pingsan. Baik. Yanfudhuhum dzalik, yang dan itu membuat, ya, mereka merasa pingsan, membengkakkan telinga mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Baik, itulah maksudnya. Itulah maksud dari apa namanya ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Firman Allah itu seolah-olah, ya, seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Ya. Sekali lagi kami jelaskan, suara Allah bukanlah seperti suara rantai yang ditarik di atas batu, namun efek yang diterima para malaikat ketika mendengar firman Allah itu seperti kita, ya, mendengar apa namanya gemerincing rantai besi yang sangat menakutkan tadi, yang dengannya para malaikat langsung tersungkur jatuh dan pingsan. Baik. Itulah makna dari kata hadis tersebut. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, para malaikat, mereka berkata, bertanya-tanya kepada satu sama lainnya, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu barusan? Mereka menjawab perkataan yang benar. Allah berfirman, menetapkan, ya, memutuskan perkara yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Ketika itulah mustarikus sam'i, yaitu para syaitan pencuri berita langit, mendengarnya, ya. Dan para syaitan pencuri berita itu sebagian di atas sebagian yang lain, ya. Sufyan bin Uyainah mengabarkan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Baik, kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Jadi Sufyan menggambarkan hal tersebut kurang lebih seperti ini. Jadi mereka bertumpuk-tumpuk dari langit yang paling tinggi, kemudian bawahnya, 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 kemudian sampai kepada syaitan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi di situ syaitan bertumpuk-tumpuk, ya.
Saling bertumpuk-tumpuk untuk berusaha berusaha mencari itu tadi ya, firman Allah tadi, berusaha mendengar, mencuri dengar berita dari langit. Ya, baik. Kemudian lanjutan hadisnya, fayasma'ul kalimah. Maka ketika para syaitan pencuri berita tadi mendengar berita itu, disampaikanlah kepada yang ada di bawahnya dan di bawahnya dan di bawahnya dan seterusnya, sehingga setan yang paling bawah tadi menyampaikan kepada tukang sihir dan tukang ramal, ya. Kemudian di sini disebutkan farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Kadang setan pencuri berita itu terkena syihab. Syihab itu ya, batu yang menyala, ya. Batu yang menyala kalau kita melihat seolah-olah seperti meteor, ya, meteor yang dilempar, batu api yang dilempar ke syaitan, ya. Ketika mereka mencuri berita itu, maka mereka dilempari batu-batuan yang menyala-nyala, ya, menyala dengan api. Warubbama alqaha qabla ayyudrikahu. Dan kadang-kadang sudah sampai, kadang-kadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum terkena syihab, ya. Sebelum terkena meteor tadi, ya. Kadang gagal menyampaikan berita dan kadang setannya sukses menyampaikan berita, kemudian terkena batu lemparan tersebut, ya. Kemudian dengan satu kalimat yang didengarnya, itulah tukang sihir dan tukang ramal melakukan atau mencampur adukkan 100 macam kebohongan. Mereka mendatangi tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu dan itu terjadi benar? Ya. Jadi manusia-manusia mempercayai berita yang disampaikan oleh si dukun ini. Sehingga manusia dipercaya, sehingga dukun tadi dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langitnya. Jadi kadang ya, para dukun dan paranormal mereka ketika apa namanya ditanya tentang suatu hal mereka menjawab, dan ternyata kadang-kadang itu merupakan sesuatu yang benar, ya. Seperti dikatakan kapan apa namanya tahun depan terjadi apa, ya. Kemudian tukang ramal itu meminta bantuan kepada syaitan, kemudian diberitahukan apa saja yang terjadi akan di tahun depan dan sebagiannya sesuai dengan ramalan dari tukang ramal tersebut. Dan dari mana dia bisa mengetahui takdir yang akan terjadi? Ya, dia mengetahuinya dari syaitan dan syaitan itu mengetahuinya atau mencurinya dari berita yang didengarnya dari langit. Ya. Ingat bahwasanya Allah Azza wa Jalla setiap hari memutuskan suatu perkara. Misalnya hari ini akan terjadi ini, ya. Kemudian bulan ini akan terjadi ini, atau tahun depan akan terjadi ini, dan seterusnya. Dan seterusnya, ya. Jadi kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu berada dalam kesibukan memerintahkan, ya, menciptakan, ya, mematikan dan seterusnya. Yang kadang-kadang syaitan berusaha untuk mencuri-curi dengar. Apakah Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui bahwasanya syaitan ini mencuri, ya? Tentu saja Allah Azza wa Jalla tahu bahwasanya ada syaitan yang mencuri beritanya. Dan Allah mampu untuk membinasakan syaitan tersebut. Namun Allah Azza wa Jalla kadang dengan hikmah yang tidak kita ketahui membiarkan syaitan tersebut, ya, berhasil mencuri berita dari langit, ya. Ini ada hikmah tersendiri. Jadi bukan berarti Allah itu kecolongan. Bukan berarti Allah itu kecolongan. Namun Allah terkadang membiarkan hal tersebut terjadi untuk suatu maslahat yang tidak kita ketahui. Jadi bukan berarti Allah itu kecolongan. Namun Allah membiarkan untuk karena ada maslahat yang besar di baliknya yang kadang kita tidak tahu. Baik, itu dalil kedua. Oke, sekali lagi dalil ini
merupakan tafsir ya. Dalil kedua ini merupakan tafsir dari ayat yang dibawakan dalam ya, awal bab ini. Di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah hatta idza fuzzi'a an qulubihim ya. Maka asbabun nuzulnya atau ya, tafsiran dari ayat tersebut, kisah lengkapnya adalah dari hadis ini ya. Jadi ini masih membahas seputar ya, masih seputar bukti lemahnya malaikat yang mereka tidak berhak untuk disembah ya. Karena mereka bisa pingsan sehingga satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah Azza wa Jalla ya. Inilah inti maksud utama dari hadis ini. Ingin menunjukkan bahwasannya satu-satunya yang berhak untuk dimintai pertolongan, yang berhak untuk kita bergantung kepadanya adalah Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh seorang bergantung kepada malaikat, walaupun mereka kuat, walaupun mereka memiliki kedekatan dengan Allah. Sebagian orang mengatakan yang mereka memiliki syafaat, mereka bisa menjadikan perantara kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun di sini Allah Azza wa Jalla batalkan pernyataan-pernyataan tersebut ya dengan ayat ini ya hatta idza fuzzi'a an qulubihim ya, para malaikat ternyata mereka juga merupakan makhluk yang lemah. Kemudian juga dalam ayat yang lain disebutkan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a, dan berapa banyak ya, malaikat-malaikat yang di langit yang syafaat mereka tidak akan bisa bermanfaat illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Ya, kecuali bagi siapa saja yang Allah ridhai ya, untuk memberikan syafaat dari para malaikat, wa yarda, dan Allah ridhai siapa saja yang nanti akan mendapatkan manfaat dari syafaat tersebut. Jadi inti dari bab ini, dalil pertama dan dalil kedua, menunjukkan bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dimintai pertolongan, disandarkan kepadanya segala urusan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana ini digaris bawahi di sini ya. Di dalil kedua ini ada garis bawah hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Dicabut rasa takut dari hati mereka. Berarti mereka pernah takut. Berarti mereka lemah. Mereka yang takut, mereka yang lemah, maka tidak berhak untuk ya menjadi penguasa alam semesta. Tidak berhak untuk diibadahi. Ya, tidak berhak untuk diberikan ketundukan penghambaan diri kepadanya. Karena penghambaan diri, ya, ketundukan, kemudian penyerahan segala urusan, itu semuanya adalah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita lanjut ke dalil ketiga. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tentang dalil kedua ini? Apa jika ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Mungkin kurang jelas atau ada hal yang ingin. Baik, apabila tidak ada maka kita lanjutkan ke dalil yang ketiga. Tafadhal untuk saudara Ungkus bisa kembali membacakan dalil ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalil salisu wa anin Nawasi bin Sam'ana radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi akhajatis samawati minhu rajfatan aw qala ri'adatan Ri'datun. syadid
qala ri'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla fa idza sami'a zalika ahlus samawati sa'iku wa kharru lillahi sujjadan Sujjadan. sujjadan fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jib, Jibrailu wa yukallimuhullahu min wahyihi bima arada summa yamurru Jibrailu alal malaikati kullama marra bis sama'i salahu malaikatuha ma jaqala rabbuna Ya ya Jibril. Jibri ya Jibrailu fayaqulu Jibrailu qala al-haqqu wa huwa al-aliyyul kabiru fayaquluna kulluhum mistama qala Jibrailu fayangtahiya Jibrailu bil wahyi ila haitsu amarahullahu azza wa jalla. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat terjemahan dari hadis ketiga. Ini masih membahas tentang ayat yang sama tadi dengan redaksi yang berbeda, dengan matan hadis yang berbeda yang dibawakan oleh An-Nawas bin Sam'an, salah seorang sahabat al-Jalil yang mulia, menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada Allah bil wahyi," apabila Allah Azza wa Jalla hendak mewahyukan perintahnya. Apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya, takallama bil wahyi. Idza aradallahu idza aradallahu ay yuhya bil amri idza aradallahu ay yuhya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya, maka dia firmankan wahyu tersebut. Dan langit-langit bergetar dengan kerasnya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika para malaikat mendengar firman tersebut, mereka pingsan dan bersujud. Dan di antara mereka yang pertama kali bangun adalah Jibril. Maka Allah sampaikan wahyu yang ia kehendaki kepada Jibril. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap ia melewati langit, maka para penghuninya bertanya kepadanya, "Apa yang telah Allah firmankan kepadamu?" Maka Jibril menjawab, "Dia firmankan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Dan seluruh malaikat yang ia lewati bertanya kepadanya seperti pertanyaan pertama. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Ya. Jadi hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya tentang tafsir dari firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla menetapkan suatu perkara, kemudian menyampaikan perintah tersebut. Ya, ketika Allah menyampaikan perintahnya, maka langit-langit bergetar, ya, karena takut kepada Allah. Para malaikat pun pingsan, dan yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Kemudian Allah wahyukan perintah atau Allah sampaikan wahyu tersebut kepada Jibril. Kemudian Jibril pun menyampaikan wahyu tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk menerima wahyu tersebut. Ya. Jibril merupakan malaikat Allah Azza wa Jalla, ya, yang paling, ya, salah satu yang paling kuat dan juga yang paling amanah. Malaikat ada banyak, ya, ada banyak, dan salah satu yang paling kuat dan paling amanah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendiri, lafaz atau nama Jibril sendiri itu merupakan serapan dari bahasa Ibrani, ya, dari bahasa Ibrani yang artinya adalah Abdullah. Jibril, ya, kalau diartikan dalam bahasa Arab artinya Abdullah atau hamba Allah. Berasal dari dua suku kata, Jibr, ya, dan Il. Jibr dan Il. Jibr artinya abdun, Il artinya al-ilah atau Allah Azza wa Jalla. Sehingga Abdullah, hamba Allah. Demikian pula
Malaikat-malaikat yang lain seperti Mikail itu merupakan nama yang diserap dari bahasa Ibrani. Mikail menurut beberapa ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, maknanya adalah Ubaidullah. Mikail artinya Ubaidullah. Tasghir bentuk kecil dari Abdullah. Ubaidullah. Kemudian juga ada Israfil. Di sini disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya. Israfil artinya adalah Abdurrahman dan seterusnya. Sebagaimana kita juga mengetahui ya bahwasanya Israel merupakan gelar bagi Nabi Yakub alaihi salam, dan makna Israel sendiri adalah Abdullah. Dan itu merupakan beberapa variasi dari bahasa Ibrani tentang penyebutan Abdullah. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel. Itu semuanya merupakan variasi-variasi bahasa dalam bahasa Ibrani. Allahu a'lam apakah bahasa tersebut masih ada sampai sekarang ya. Karena informasi ini ya ada di dalam kitab-kitab tafsir, terutama kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga kitab-kitab tafsir mutaqaddimin yang lain. Wallahu a'lam. Dan ini juga ada disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan tafsir dari Jibril artinya Abdullah. Jadi sanadnya sahih tentang makna dari Jibril adalah Abdullah atau hambanya Allah Azza wa Jalla. Baik, ala kulli hal, dalil ketiga ini juga berbicara tentang masih seputar lemahnya para malaikat yang mereka tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk diberikan apa namanya sandaran hidup ya. Kita tidak boleh bersandar kepada mereka, tidak boleh meminta kepada mereka, istighosah kepada mereka karena mereka adalah hamba yang lemah. Sehingga permintaan tolong ya, kemudian isti'anah, isti'adzah, istighosah, doa-doa kita, tawakalnya kita, bergantungnya kita itu semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah inti dari hadis ketiga ini. Ya. Jadi mirip-mirip dengan hadis yang sebelumnya dan juga ayat yang dibawakan tadi. Semuanya menunjukkan lemahnya malaikat dan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini ada beberapa poin penting. Ya. Fawaidul hadis, faedah dari hadis, isbatul iradah lillah. Penetapan adanya iradah. Iradah artinya kehendak. Baik, isbatul iradati lillah. Allah memiliki kehendak. Allah memiliki kehendak. Ya, penetapan adanya kehendak bagi Allah Azza wa Jalla. Dan kehendak iradatullah, ya. Iradatullah, kehendak Allah ada dua macam. Pertama iradah syar'iyyah dan yang kedua iradah kauniyah. Kehendak syar'i, ya, iradah syar'i, kehendak Allah yang sifatnya syar'i, ya. Ini yang dicintai oleh Allah namun tidak pasti terjadi. Sementara iradah kauniyah tidak mesti dicintai namun pasti terjadi. Baik. Inilah perbedaan antara iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah dicintai Allah. Kehendak yang Allah cintai namun tidak pasti terjadi. Seperti keimanan, imannya seluruh manusia ya, secara total. Ya. Allah Azza wa Jalla mencintai semua manusia ini beriman. Allah ingin hal tersebut. Namun itu tidak pasti terjadi ya, karena kita tahu ada orang yang kafir, ada yang tidak beriman dan ada yang benar-benar beriman, ada yang juga beriman dengan iman yang kurang dan seterusnya. Namun imannya tersebut, imannya manusia ini Allah Azza wa Jalla cintai.
Adapun iradah kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauniyah, tidak mesti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung, namun itu pasti terjadi, ya. Seperti, ya, adanya iblis. Adanya iblis itu sesuatu yang terjadi, yang telah terjadi. Ya, adanya orang yang kafir itu sesuatu yang telah terjadi dan pasti terjadi. Namun Allah Azza wa Jalla tidak mencintai kekafiran. Allah Azza wa Jalla tidak mencintai perbuatan kedurhakaan. Secara zatnya Allah tidak mencintai hal tersebut. Namun ada hikmah yang besar di balik keburukan-keburukan itu, yaitu di balik adanya iblis nanti ada dosa, ya, ada orang yang durhaka, kemudian ada orang yang kafir, oleh karenanya diutuslah para rasul, ya. Kemudian ada hamba-hamba terpilih yang menjadi para rasul sehingga mereka menjadi makhluk-makhluk yang termulia. Kemudian juga ada dakwah, ada jihad, itu semuanya merupakan hal-hal yang bisa membuat derajat seorang menjadi lebih berarti, yang lebih naik, pahalanya lebih besar. Kemudian juga ada taubat, ya, ada dakwah, kemudian juga ada hal-hal lain yang positif. Ya, jadi adanya hal buruk itu untuk bisa mendatangkan hal yang baik. Adanya keburukan supaya datang orang yang membawa kebaikan yang menghilangkan keburukan tersebut. Seandainya tidak ada keburukan, maka tentu saja tidak akan ada kebaikan. Tidak ada yang namanya kebaikan. Sebagaimana, ya, tidak, ya, kita tahu, adanya miskin, ya, adanya kemiskinan itu menunjukkan nanti akan adanya yang kaya. Ya. Kalau tidak ada miskin, maka tidak ada lagi orang yang kaya karena semuanya sama. Itu di antara hikmah kenapa adanya berbagai macam keburukan. Wallahu a'lam. Baik, kemudian annal makhluqat wa in kanat jamadan tahussu bi'azamatil khaliq. Bahwasanya semua makhluk, walaupun ada makhluk yang jamat, jamat itu yang tidak bernyawa seperti langit, bumi, ya, awan-awan, ya, kemudian planet-planet. Tahussu bi'azamatil khaliq. Mereka merasakan keagungan Sang Pencipta. Ya. Bagaimana mereka merasakannya? Allahu a'lam. Namun di situ disebutkan, ya, akhadatis sama'u minhu rajfah aw ri'datun syadidah. Langit-langit bergetar, ya. Walaupun kita tahu langit itu tidak memiliki nyawa, langit itu benda mati, ya. Namun mereka merasakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena semuanya merupakan makhluknya Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah akan tanamkan pengagungan kepada benda-benda tersebut, ya, walaupun, ya, manusia tidak memahaminya. Kemudian isbatu ta'addudus samawat. Penetapan akan adanya langit yang bertingkat. Wa anna likulli sama'in malaikatan mukhassasin. Dan di setiap langit ada malaikat-malaikat khusus yang menghuni langit-langit tersebut. Maka dikatakan bahwasanya setiap hari, ya, ada 70.000 malaikat yang datang ke Sidratul Muntaha untuk tawaf kemudian keluar dan tidak kembali lagi. Ya. Dan begitu terus, hari berikutnya ada malaikat yang baru dan seterusnya. Bahkan dikatakan bahwasanya di setiap lekukan awan itu ada malaikat yang mengaturnya. Maka kita tidak mengetahui hakikatnya, tidak mengetahui kaifiyahnya. Dengan pula hal-hal yang lainnya. Setiap manusia di situ ada malaikat raqib, ya, ada malaikat atid, ya, ada malaikat raqibun atid. Malaikat yang bertugas mencatat amal baik, ada yang bertugas mencatat amal buruk. Kemudian juga ada malaikat hafadzah, malaikat yang bertugas untuk menjaga tubuh manusia dari berbagai macam bencana dan musibah dan seterusnya. Ya, jadi malaikat jumlahnya sangat banyak sekali. Baik itu yang bertugas di langit, ada yang tugasnya bersujud, ada yang tugasnya hanya bertasbih dan seterusnya. Fadilatu Jibril haitsu annahu al-ma'ruf bi amanatil wahyi. Keutamaan malaikat Jibril bahwasannya dia Jibril dikenal bi amanatil wahyi dengan amanah dalam menyampaikan wahyu. Wa annahu al-amin, dan Jibril adalah malaikat yang amin yang sangat menjaga amanah. Ya. Jadi satu-satunya malaikat yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu
kepada para rasul dan nabi adalah Jibril alaihi salam. Kemudian faedah terakhir, isbatul izzah, penetapan adanya keagungan wal jalal dan kemuliaan bagi Allah azza wa jalla. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah kajian singkat kita tentang bab ke-16 ini. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan tafadhal sebelum kita akhiri. Pak Ustadz, kalau pendengar penjelasan tadi inna makhlukatin wa inna kanat jamadan tahusu bi azamati itu apa ya Pak Ustadz? Saya tadi kurang jelas. Baik, kita ulangi ya. Annal makhluqatu in kanat jamadan, bahwasanya makhluk-makhluk walaupun ya ada makhluk yang berupa benda mati, jamat artinya benda mati yang tidak bernyawa, benda mati tidak bernyawa, tahussu bi'azamatil khaliq, dia merasakan azamatil khaliq, keagungan Allah. Di situ tadi di hadis yang ketiga disebutkan langit-langit ini bergetar ketika mendengar Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu. Ya. Kita tahu bahwasanya langit ya, adalah benda mati. Ya. Langit bukanlah apa namanya makhluk yang bisa berbicara ya seperti manusia, bukanlah makhluk yang memiliki akal. Ya. Walaupun langit itu sangat besar, namun dia bukanlah makhluk hidup. Walaupun demikian, langit ya merasakan keagungan Allah. Langit itu bisa bergetar ketika mendengar firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Ada lagi yang ingin disampaikan? Insyaallah nanti ada latihan sebagaimana yang kemarin ya. Latihan untuk mengasah pemahaman akan kita kirimkan setelah ini. Oke. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta